Tahukah Anda bahwa superfood favorit yang selama ini Anda sukai, yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya, sebenarnya bisa secara diam-diam merusak kesehatan Anda? Saya sedang berbicara tentang alpukat. Buah hijau, cerah yang lembut dan creamy ini telah menggemparkan dunia. Seperti kebanyakan dari kita, Anda mungkin menganggap alpukat sebagai sumber nutrisi luar biasa yang kaya akan lemak, tak jenuh tunggal, yang baik untuk jantung, serat kalium, dan vitamin-vitamin penting. Orang Amerika saja mengonsumsi rata-rata sekitar 8 pon per orang setiap tahun, menunjukkan betapa besar kecintaan kita terhadapnya. Namun, inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Sebenarnya ada 6 kesalahan penting yang bisa Anda lakukan saat mengonsumsi alpukat. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengubah juara nutrisi ini menjadi bahaya kesehatan yang serius. Ironinya, sungguh mencengangkan bukan jutaan dari kita memilih alpukat dengan keyakinan bahwa kita sedang membuat pilihan paling sehat. Namun, tanpa disadari, kita justru membuka diri terhadap berbagai risiko, mulai dari gangguan pencernaan ringan hingga reaksi alergi yang mengancam jiwa. Dengan lebih dari 1 dekade mempelajari ilmu nutrisi dan keamanan pangan, saya melihat alpukat sebagai contoh sempurna bagaimana bahkan makanan paling sehat sekalipun dapat menjadi bermasalah jika dikonsumsi dengan cara yang keliru. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap 6 kesalahan yang berpotensi berbahaya ini, semuanya didukung oleh penelitian yang telah ditinjau sejawat. Tujuan saya adalah membekali Anda dengan pengetahuan agar dapat memaksimalkan manfaat luar biasa dari alpukat sambil dengan cerdas menghindari jebakan tersembunyi tersebut. Sebelum kita masuk ke detailnya, jika Anda siap mengungkap rahasia konsumsi alpukat yang aman dan melindungi kesehatan Anda, silakan tekan tombol suka sekarang juga. Dan mohon tinggalkan komentar di bawah, ceritakan bagaimana kebiasaan Anda mengonsumsi alpukat saat ini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kesalahan alpukat yang paling umum. Dimulai dari yang pertama. Bagian 1.6 kesalahan mematikan saat mengonsumsi alpukat. Kesalahan nomor 1, mengabaikan racun tersembunyi paparan persin. Mari kita mulai dengan kesalahan yang hampir tidak pernah didengar oleh kebanyakan orang, namun sangat penting untuk dipahami. Ini melibatkan senyawa alami yang disebut persin. Setiap bagian dari tanaman alpukat, mulai dari akar, daun, kulit batang, hingga bijinya mengandung racun fungisida alami ini. Sekarang, sebelum Anda panik, kabar baiknya adalah konsentrasi persin dalam daging alpukat matang yang biasa kita konsumsi umumnya dianggap aman bagi manusia. Jadi, Anda tidak perlu berhenti menikmati guacamole lezat Anda. Namun, kisah tentang persin memberi kita banyak pelajaran mengenai keamanan alpukat. Persin adalah senyawa yang larut dalam minyak dan pada dasarnya merupakan mekanisme pertahanan alami tanaman alpukat. Meskipun daging buah mengandung konsentrasi terendah persin, tetap ada di sana. Disinilah hal-hal mulai menjadi sedikit lebih mengkhawatirkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal toksikologi membuat penemuan penting. Ketika ekstrak buah alpukat diaplikasikan pada sel darah putih manusia dalam kondisi laboratorium, artinya di cawan Petri, dan bukan di dalam tubuh manusia, ekstrak tersebut ternyata menyebabkan kerusakan DNA. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak tersebut bersifat genotoksik, yang berarti memiliki potensi merusak materi genetik dalam sel. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Sekali lagi, ini adalah studi in vitro. Hati kita adalah organ yang sangat canggih, dilengkapi dengan sistem enzim kompleks yang dirancang untuk membantu memetabolisme dan memecah senyawa seperti persin. Namun, penelitian ini tetap menimbulkan pertanyaan penting tentang pola konsumsi berat dalam jangka panjang. Aspek yang lebih mengkhawatirkan menjadi semakin jelas ketika kita melihat efek persin pada hewan. Pada burung, misalnya, persin dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, kerusakan jaringan, kesulitan bernapas, dan dalam kasus yang parah, bahkan kematian. Mamalia seperti kambing dan kuda dapat mengalami mastitis parah peradangan pada ambing serta gangguan fungsi jantung ketika terpapar jumlah persin yang signifikan.
Meskipun manusia umumnya jauh lebih resisten dibandingkan hewan-hewan ini, sensitivitas individu dapat sangat bervariasi. Orang dengan fungsi hati yang terganggu mungkin akibat kondisi kesehatan tertentu atau penggunaan obat-obatan tertentu bisa berada pada risiko yang lebih tinggi karena tubuh mereka mungkin tidak seefisien dalam memproses senyawa ini. Jadi apa kesimpulan penting untuk menikmati alpukat dengan aman? Jangan pernah mengonsumsi daun alpukat kulit batang atau biji dalam jumlah besar. Bagian-bagian ini mengandung konsentrasi persin yang jauh lebih tinggi dan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Jika Anda termasuk orang yang menikmati alpukat, setiap hari pertimbangkan untuk menerapkan jeda berkala. Pola sederhana seperti 5 hari konsumsi dan 2 hari istirahat dapat memberi tubuh Anda kesempatan untuk memetabolisme senyawa yang terakumulasi dan berpotensi mengurangi paparan jangka panjang. Perhatikan tubuh Anda dengan saksama. Jika Anda mengonsumsi alpukat secara teratur dan mulai merasakan gejala yang tidak biasa, terutama kelelahan tanpa sebab yang jelas, perubahan pencernaan yang menetap atau reaksi kulit baru, mungkin sudah saatnya mengevaluasi kembali asupan Anda dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Memahami persin bukan untuk menakut-nakuti Anda agar menjauhi alpukat, melainkan untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan agar dapat menikmatinya secara aman dan bijaksana. Kesalahan nomor 2, jebakan kalori konsumsi berlebihan dan kenaikan berat badan. Baiklah, mari kita bahas kesalahan nomor 2. Kesalahan ini berkaitan dengan salah satu aspek konsumsi alpukat yang paling sering disalahpahami. Meskipun memiliki reputasi kesehatan yang luar biasa, alpukat ternyata sangat padat kalori. Satu buah alpukat besar misalnya dapat mengandung sekitar 320 kalori. Ini adalah jumlah yang cukup signifikan. Kepadatan kalori ini menciptakan kondisi yang sangat mudah memicu konsumsi berlebihan, terutama di kalangan orang-orang yang sadar kesehatan dan berniat baik. Banyak orang berpikir, ini makanan sehat, jadi saya bisa makan sebanyak yang saya mau. Namun, anggapan itu tidak benar untuk makanan apapun, tidak peduli seberapa bergizinya. Penelitian tentang alpukat dan pengelolaan berat badan menunjukkan gambaran yang jauh lebih bernuansa dibandingkan dengan apa yang sering dipahami orang. Beberapa studi justru menemukan bahwa konsumsi alpukat dalam jumlah sedang tidak mendorong kenaikan berat badan dan bahkan dapat membantu pengelolaan berat badan. Sebuah studi penting yang diterbitkan dalam Journal of the American Heart Association mengikuti individu yang mengonsumsi 1 alpukat per hari selama 6 bulan dan menemukan bahwa berat badan mereka tetap stabil. Namun, kata kunci di sini adalah sedang. Masalah muncul ketika orang berasumsi bahwa karena alpukat kaya akan lemak baik dan nutrisi mereka dapat mengonsumsinya dalam jumlah tak terbatas tanpa konsekuensi. Penelitian dari Adventist Health Study misalnya menemukan bahwa meskipun konsumen alpukat umumnya memiliki berat badan lebih rendah manfaat, ini diamati pada porsi harian kecil yang konsisten biasanya sekitar 32 gram per hari, atau kira-kira seperempat buah alpukat ukuran sedang. Disinilah jebakan kalori menjadi sangat berbahaya. Banyak orang menambahkan alpukat ke dalam makanan yang sebenarnya sudah cukup tinggi kalori alih-alih, menggunakannya sebagai pengganti lemak lain. Menambahkan setengah alpukat ke salad berarti sekitar 160 kalori tambahan. Menyisipkannya ke dalam sandwich itu tambahan 160 kalori lagi. Memasukkan porsi besar ke dalam smoothie pagi Anda dengan mudah bisa menambahkan 200 hingga 250 kalori tanpa Anda sadari. Tanpa terasa, Anda bisa mengonsumsi tambahan 500 hingga 600 kalori per hari hanya dari alpukat. Hal ini dapat dengan cepat menggagalkan upaya pengelolaan berat badan yang paling disiplin sekalipun. Porsi alpukat yang sebenarnya dianjurkan ternyata cukup sederhana. Sekitar sepertiga buah alpukat ukuran sedang atau kurang lebih 50 gram. Porsi ini memberikan sekitar 80 hingga 100 kalori sambil tetap menyuplai semua nutrisi bermanfaat tersebut. Namun, banyak orang secara rutin menghabiskan 1 buah alpukat utuh dalam sekali makan,
tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengonsumsi 210 hingga 320 kalori sekaligus. Jadi bagaimana cara menghindari kesalahan umum ini? Lacak asupan Anda secara teliti selama 1 minggu. Anda mungkin akan terkejut melihat berapa banyak yang sebenarnya Anda konsumsi. Anggap alpukat sebagai pengganti lemak lain, bukan sekadar tambahan. Misalnya alih-alih menggunakan banyak keju, atau saus kental pilih irisan alpukat. Ukur porsi Anda terutama pada awalnya. Jangan hanya mengira-ngira. Timbangan dapur sederhana atau sendok takar untuk alpukat yang dihaluskan dapat membuat perbedaan besar sampai Anda benar-benar memahami seperti apa porsi yang tepat. Dengan memperhatikan ukuran porsi Anda dapat terus menikmati alpukat dan semua manfaat kesehatannya yang luar biasa tanpa terjebak dalam jebakan kalori. Kesalahan nomor 3, krisis reaktivitas silang sindrom lateks buah. Sekarang kita masuk ke kesalahan nomor 3 yang melibatkan hubungan tersembunyi yang dapat memicu reaksi alergi berat pada jutaan orang yang sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berisiko. Kondisi ini disebut sindrom lateks buah, sebuah kondisi medis yang terdokumentasi dengan baik, di mana individu yang alergi terhadap lateks karet alami juga mengalami reaksi alergi terhadap makanan tertentu. Dan alpukat adalah salah satu pemicu yang paling umum. Ilmu di balik reaktivitas silang ini sangat menarik sekaligus sedikit mengkhawatirkan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30 hingga 50% individu yang alergi terhadap lateks karet alami juga menunjukkan hipersensitivitas terhadap makanan tertentu yang berasal dari tanaman, terutama buah-buahan segar. Mengapa hubungan ini ada? Hal ini terjadi karena lateks dan beberapa makanan tertentu mengandung protein dengan struktur yang mirip, sehingga sistem kekebalan tubuh Anda secara keliru mengenalinya sebagai ancaman yang sama. Secara khusus, alpukat mengandung protein yang disebut kitinase kelas 1 dengan domain mirip HVA. Protein ini dapat bereaksi silang dengan hefein yang merupakan alergen utama dalam lateks karet alami. Selain itu, alpukat juga mengandung protein mirip profilin yang memiliki kesamaan struktur dengan alergen lateks lainnya. Ketika seseorang dengan alergi lateks mengonsumsi alpukat sistem kekebalan tubuh, mereka mengenali struktur protein yang mirip ini dan memicu respons alergi yang sama seperti saat terpapar lateks. Yang membuat kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua, adalah kenyataan bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki alergi lateks sampai mereka mengalaminya dalam prosedur medis yang melibatkan sarung tangan lateks. Atau mereka mungkin telah mengembangkan sensitivitas terhadap lateks melalui paparan pekerjaan selama bertahun-tahun. Tenaga kesehatan petugas, kebersihan pekerja layanan makanan, dan siapapun yang memiliki paparan lateks yang sering dan berkepanjangan berada pada risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan sensitivitas ini. Gejalanya dapat berkisar dari ringan hingga mengancam jiwa. Gejala awal yang lebih ringan biasanya meliputi rasa gatal atau kesemutan di mulut dan tenggorokan saat makan alpukat, pembengkakan pada bibir lidah atau tenggorokan serta reaksi kulit lokal. Namun kondisi ini dapat berkembang menjadi reaksi sistemik yang lebih parah, termasuk biduran menyebar, kesulitan bernapas, denyut nadi, cepat pusing, gangguan pencernaan seperti mual muntah atau diare, dan dalam kasus yang paling parah, syok anafilaksis yang memerlukan penanganan medis darurat segera. Penelitian secara konsisten mengidentifikasi alpukat sebagai salah satu makanan dengan risiko tertinggi untuk reaktivitas silang lateks. Studi menunjukkan bahwa di antara orang dengan alergi lateks, hasil tes antibodi spesifik makanan positif paling sering terjadi pada alpukat dengan angka mencapai hingga 53% kasus. Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika Anda mencurigai bahwa Anda mungkin berisiko, terutama jika Anda adalah orang dewasa yang lebih tua dan sering terpapar lateks? Jika Anda memiliki alergi lateks yang sudah diketahui, hindari alpukat, kecuali jika secara khusus disarankan oleh dokter Anda. Jika Anda bekerja di bidang kesehatan atau memiliki riwayat paparan lateks yang sering, bersikaplah ekstra waspada.
Perhatikan dengan saksama sinyal tubuh Anda setiap kali mengonsumsi alpukat. Jika Anda mengalami salah satu gejala yang disebutkan bahkan yang ringan sekalipun, segera hentikan konsumsi alpukat dan konsultasikan dengan dokter atau ahli alergi. Mereka dapat melakukan tes untuk memastikan apakah Anda memiliki alergi lateks atau sindrom lateks buah. Selalu beritahu penyedia layanan kesehatan Anda tentang alergi apapun yang Anda ketahui, terutama terhadap lateks sebelum menjalani prosedur medis apapun. Memahami hubungan tersembunyi ini sangat penting untuk mencegah reaksi alergi yang berpotensi serius atau bahkan fatal. Kesalahan nomor 4, bencana penyimpanan dan kontaminasi. Baiklah, kita lanjut ke kesalahan nomor 4. Kesalahan ini mungkin terdengar sepele, tetapi sebenarnya bertanggung jawab atas lebih banyak penyakit akibat makanan dibandingkan yang disadari kebanyakan orang. Alpukat menghadirkan tantangan keamanan pangan yang unik karena kondisi pertumbuhannya, proses penanganannya, serta cara banyak dari kita menyiapkan dan menyimpannya di rumah. Jalur kontaminasi alpukat dimulai jauh sebelum buah tersebut sampai ke dapur Anda. Alpukat biasanya tumbuh di iklim yang hangat dan lembab. Tempat berbagai patogen bakteri dapat berkembang. Selain itu, kulit alpukat yang kasar dan berpori menyediakan banyak tempat persembunyian bagi bakteri berbahaya, termasuk patogen seperti Salmonella E. coli, dan Listeria monocytogenes. Yang terakhir ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, karena dapat menyebabkan penyakit serius. Inilah bagian yang paling rumit. Sebuah studi yang sangat mengkhawatirkan dari para peneliti keamanan pangan menemukan bahwa bakteri di bagian luar alpukat dapat berpindah langsung ke daging buah yang dapat dimakan selama proses pemotongan. Pikirkan tentang itu. Ketika Anda memotong alpukat pisau, Anda membawa bakteri dari kulit yang terkontaminasi langsung ke daging buah yang lembut dan siap Anda makan. Ini berarti bahwa meskipun Anda tidak pernah memakan kulitnya, Anda tetap dapat terpapar patogen berbahaya. Masalah perkembangbiakan bakteri menjadi semakin kritis setelah alpukat dipotong. Lingkungan daging alpukat yang hangat dan lembab dikombinasikan dengan kandungan nutrisinya yang kaya menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan bakteri yang cepat. Pakar keamanan pangan telah mengidentifikasi zona bahaya suhu antara 40 derajat Fahrenheit hingga 140 derajat Fahrenheit atau sekitar 4 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Ketika alpukat yang sudah dipotong dibiarkan dalam rentang suhu ini, bakteri berbahaya dapat berlipat ganda setiap 20 menit. Banyak orang tanpa sadar menciptakan kondisi sempurna untuk keracunan makanan dengan membiarkan alpukat yang telah dipotong pada suhu ruang dalam waktu lama, yang memperburuk keadaan tekstur alpukat yang lembut dan rasanya yang ringan seringkali dapat menutupi tanda-tanda kontaminasi bakteri. Alpukat yang terkontaminasi tidak selalu terlihat berbau atau terasa jelas rusak. Hal ini membuat penanganan yang benar menjadi jauh lebih penting. Jadi, bagaimana cara menghindari potensi bencana ini dan memastikan alpukat Anda aman untuk dikonsumsi? Penyimpanan alpukat yang benar memerlukan perhatian serius terhadap protokol keamanan pangan. Alpukat utuh yang belum dipotong dapat disimpan pada suhu ruang hingga matang. Setelah matang, Anda dapat menyimpannya di lemari es selama 5 hingga 7 hari untuk memperpanjang kesegarannya. Namun begitu, alpukat dipotong, alpukat tersebut harus segera disimpan di lemari es dalam wadah kedap udara. Usahakan untuk mengonsumsinya dalam waktu maksimal 2 hingga 3 hari. Jangan pernah membiarkan alpukat yang telah dipotong berada pada suhu ruang lebih dari 1 jam. Jika hal itu terjadi, lebih aman untuk membuangnya. Meskipun Anda tidak memakan kulitnya, sangat penting untuk mencuci seluruh permukaan alpukat secara menyeluruh di bawah air, mengalir dingin selama setidaknya 30 detik sebelum memotongnya. Gunakan sikat khusus untuk buah dan sayuran jika Anda memilikinya untuk menggosok dan menghilangkan bakteri di permukaan. Langkah sederhana ini dapat secara signifikan mengurangi risiko perpindahan patogen. Selalu gunakan peralatan dan talenan yang bersih dan khusus untuk bahan makanan segar.
Dengan mengikuti langkah-langkah keamanan pangan yang sederhana ini, Anda dapat secara drastis menurunkan risiko penyakit akibat makanan dan menikmati alpukat Anda dengan lebih aman. Kesalahan nomor 5, interaksi obat dan komplikasi kesehatan. Baiklah, mari kita masuk ke kesalahan nomor 5. Dan yang satu ini benar-benar serius. Kesalahan ini melibatkan interaksi berbahaya antara alpukat dan obat-obatan tertentu yang secara harfiah dapat mengancam nyawa. Namun, sebagian besar dokter jarang membahas risiko ini dengan pasien mereka. Alpukat mengandung beberapa senyawa bioaktif yang dapat secara signifikan memengaruhi cara kerja obat-obatan di dalam tubuh Anda. Interaksi paling kritis melibatkan obat pengencer darah seperti warfarin yang juga dikenal sebagai coumadin, serta antikoagulan yang lebih baru seperti dabigatran dan rivaroxaban. Inilah alasannya. Alpukat mengandung jumlah vitamin K yang sedang dan vitamin ini memainkan peran penting dalam proses pembekuan darah. Bagi orang yang mengonsumsi obat pengencer darah, menjaga asupan vitamin K yang konsisten sangat penting untuk efektivitas obat tersebut. Perubahan mendadak dalam konsumsi alpukat, baik meningkat atau menurun, dapat mengganggu keseimbangan ini dengan konsekuensi yang sangat serius. Bayangkan seperti ini. Obat pengencer darah bekerja dengan mengganggu faktor pembekuan darah yang bergantung pada vitamin K di hati Anda. Ketika Anda mulai mengonsumsi obat-obatan ini, dokter Anda menyesuaikan dosis dengan cermat, berdasarkan asupan vitamin K harian Anda dari makanan. Jika Anda tiba-tiba mulai mengonsumsi alpukat setiap hari, tambahan vitamin K tersebut dapat menetralkan efek obat yang berpotensi menyebabkan pembekuan darah berbahaya. Sebaliknya, jika Anda terbiasa mengonsumsi alpukat secara rutin dan tiba-tiba berhenti darah, Anda bisa menjadi terlalu encer yang secara signifikan meningkatkan risiko perdarahan. Ini adalah keseimbangan yang sangat halus dan mutlak memerlukan panduan medis profesional. Interaksi obat kardiovaskular tidak berhenti pada obat pengencer darah saja. Alpukat sangat tinggi kalium dengan kandungan sekitar 975 mg per cangkir, lebih dari 2 kali lipat jumlah yang ditemukan dalam pisang. Bagi orang yang mengonsumsi obat tertentu untuk tekanan darah atau kondisi jantung, khususnya ACE inhibitor ARB, atau penghambat reseptor angiotensin, serta diuretik hemat kalium, menambahkan alpukat dalam jumlah besar ke dalam pola makan dapat menyebabkan kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia adalah keadaan ketika kadar kalium dalam darah menjadi terlalu tinggi, dan ini dapat menyebabkan irama jantung tidak teratur, kelemahan otot, dan dalam kasus yang parah, bahkan henti jantung. Hal ini sangat relevan bagi orang dewasa yang lebih tua, yang mungkin mengonsumsi beberapa jenis obat jantung sekaligus. Dan kompleksitasnya tidak berhenti di situ. Interaksi dengan obat diabetes juga menimbulkan lapisan risiko tambahan. Kandungan serat yang tinggi dalam alpukat dapat memperlambat penyerapan obat diabetes oral yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Selain itu, lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Meskipun hal ini terdengar menguntungkan bagi orang yang menggunakan insulin atau sulfonilurea, kondisi ini justru dapat berbahaya, karena dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang tidak terduga. Jadi, apa saran terpenting di sini? Jika Anda mengonsumsi obat apapun secara rutin, terutama obat pengencer darah, obat jantung, atau obat diabetes, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter yang meresepkan obat atau apoteker sebelum menjadikan alpukat sebagai kebiasaan harian. Jangan pernah berasumsi bahwa sesuatu aman hanya karena dianggap sehat. Diskusikan kebiasaan konsumsi alpukat Anda atau rencana perubahan besar dalam pola makan dengan tenaga medis Anda. Mereka dapat membantu Anda memahami potensi risikonya dan menyesuaikan dosis obat jika diperlukan, atau memberi saran tentang tingkat konsumsi yang aman. Jangan pernah menyesuaikan dosis obat sendiri berdasarkan perubahan pola makan. Bersikap proaktif dan terbuka dengan tim kesehatan Anda adalah kunci untuk menghindari interaksi yang berpotensi mengancam jiwa ini. Kesalahan nomor 6, mengabaikan toleransi dan sensitivitas individu. Baiklah, mari kita tutup daftar ini dengan kesalahan nomor 6,
yang mungkin merupakan jebakan yang paling sering diabaikan namun berpotensi berbahaya. Kesalahan ini adalah kegagalan untuk mengenali dan menghormati toleransi serta sensitivitas pribadi Anda terhadap alpukat. Hal ini sangat penting karena respons setiap individu terhadap alpukat dapat sangat bervariasi bergantung pada kombinasi unik dari genetika, kondisi kesehatan saat ini, dan berbagai faktor lainnya. Apa yang benar-benar baik dan aman bagi satu orang bisa menyebabkan ketidaknyamanan signifikan atau bahkan reaksi serius bagi orang lain. Mari kita uraikan beberapa bentuk sensitivitas individu yang paling umum. Pertama, sensitivitas pencernaan. Ini jauh lebih umum daripada yang disadari banyak orang. Satu buah alpukat utuh mengandung serat yang cukup tinggi sekitar 13,5 gram. Meskipun serat umumnya baik untuk kesehatan jumlah yang tinggi, ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang nyata pada orang dengan lambung sensitif, atau mereka yang tidak terbiasa mengonsumsi makanan tinggi serat. Gejalanya dapat mencakup perut kembung gas, berlebih kram perut, serta perubahan pola buang air besar yang bisa berupa sembelit maupun diare. Bagi orang dewasa yang lebih tua, sistem pencernaan cenderung menjadi lebih sensitif secara alami, sehingga hal ini menjadi perhatian yang relevan. Berikutnya adalah kandungan FODMAP. Alpukat mengandung sorbitol, yaitu sejenis gula alkohol. Bagi penderita sindrom iritasi usus besar atau IBS, maupun pertumbuhan bakteri berlebih di usus halus atau SIBO, bahkan jumlah kecil sorbitol dapat memicu gangguan pencernaan yang nyata. Hal ini dapat muncul sebagai nyeri perut yang cukup parah, gas berlebihan, atau gangguan pencernaan yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Selanjutnya adalah intoleransi histamin. Ini adalah kondisi yang semakin banyak dikenali dan dapat membuat alpukat menjadi bermasalah bagi sebagian individu. Seiring alpukat semakin matang, kandungan histaminnya juga meningkat. Karena itu, alpukat yang terlalu matang secara khusus dapat memicu gejala pada orang yang sensitif terhadap histamin, termasuk sakit kepala, reaksi kulit seperti biduran atau kemerahan hidung tersumbat, serta gangguan pencernaan. Ada pula yang disebut sindrom alergi oral. Ini merupakan bentuk lain dari sensitivitas individu. Orang dengan alergi serbuk sari tertentu, terutama serbuk sari birch, dapat mengalami gejala reaktivitas silang saat mengonsumsi alpukat. Biasanya hal ini muncul sebagai rasa gatal, kesemutan, atau sedikit pembengkakan di mulut dan tenggorokan. Meskipun umumnya ringan, ini tetap merupakan sinyal yang jelas dari tubuh Anda. Variasi genetik juga berperan. Ini cukup menarik. Beberapa orang memiliki variasi genetik yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memetabolisme jenis lemak tertentu, sementara yang lain memiliki perbedaan dalam memproses senyawa tanaman seperti persin yang telah kita bahas sebelumnya. Perbedaan genetik ini berarti bahwa sebagian individu dapat mengalami efek negatif dari alpukat pada tingkat konsumsi yang sebenarnya aman bagi orang lain. Cetak biru biologis tubuh Anda memiliki peran penting. Selain itu, ada pula perubahan pencernaan terkait usia. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim pencernaan secara alami menurun. Hal ini dapat membuat makanan tinggi lemak, seperti alpukat yang membutuhkan usaha pencernaan lebih besar, menjadi lebih sulit dicerna. Akibatnya, Anda mungkin merasakan rasa kenyang berlebihan, ketidaknyamanan, atau waktu transit makanan yang lebih lambat di saluran pencernaan. Jadi, bagaimana cara mengenali toleransi individu Anda sendiri? Kuncinya adalah pengamatan dan pencatatan yang cermat. Simpan jurnal makanan selama periode tertentu. Catat apa yang Anda makan, berapa banyak yang Anda konsumsi, kapan Anda memakannya. Dan yang terpenting, gejala apapun yang Anda alami dalam 24 hingga 48 jam setelahnya. Carilah pola. Apakah Anda selalu merasa kembung setelah mengonsumsi sejumlah tertentu alpukat? Apakah alpukat yang terlalu matang memicu sakit kepala? Pendekatan yang dipersonalisasi ini memberi Anda kekuatan untuk memahami tubuh Anda sendiri dan menikmati alpukat dengan cara yang benar-benar memberikan manfaat bagi Anda. Bagian 2, manfaat luar biasa ketika dilakukan dengan benar. Setelah membahas semua potensi jebakan ini,
Anda mungkin bertanya, tanya apakah alpukat benar-benar sepadan dengan risikonya. Jawaban saya adalah ya, tanpa ragu. Ketika dikonsumsi dengan cara yang benar, alpukat tetap menjadi salah satu makanan dengan kepadatan nutrisi tertinggi yang tersedia menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang mengesankan jika dimakan secara aman dan tepat. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan ini menutupi kebaikan besar yang dapat diberikan alpukat bagi tubuh Anda. Mari kita bahas beberapa keunggulan luar biasa tersebut. Manfaat kardiovaskular yang luar biasa. Keunggulan alpukat bagi kesehatan jantung adalah salah satu alasan paling kuat dan paling banyak diteliti untuk memasukkannya ke dalam pola makan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur dalam jumlah sedang dapat secara signifikan memperbaiki penanda kesehatan jantung yang penting. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat, terutama asam oleat, diketahui membantu menurunkan kolesterol LDL yang buruk sambil mempertahankan atau bahkan meningkatkan kadar kolesterol HDL yang baik. Sebuah tinjauan komprehensif menemukan bahwa konsumsi alpukat yang konsisten dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular secara keseluruhan dan penyakit jantung koroner sebesar 16 hingga 22%. Ini adalah manfaat yang sangat kuat bagi kesehatan jantung jangka panjang Anda. Kekuatan pengaturan tekanan darah. Kandungan kalium dalam alpukat memberikan dukungan yang sangat kuat untuk pengaturan tekanan darah. Dengan hampir 1000 mg per cangkir, alpukat menyediakan lebih banyak kalium dibandingkan pisang. Mineral penting ini berperan besar dalam membantu menyeimbangkan efek natrium dalam pola makan yang diketahui dapat berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi. Profil alpukat yang kaya kalium ini menjadikannya sangat berharga bagi orang-orang yang berisiko mengalami hipertensi. Namun, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, individu yang mengonsumsi obat-obatan tertentu perlu memantau asupannya dengan cermat di bawah pengawasan medis. Profil antioksidan yang luar biasa. Alpukat memiliki profil antioksidan yang mengesankan, termasuk senyawa yang jarang ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada makanan umum lainnya. Secara khusus, alpukat merupakan sumber lutein dan zeaxanthin yang sangat baik. Kedua karotenoid kuat ini terkonsentrasi tinggi dalam alpukat dan memberikan perlindungan khusus bagi kesehatan mata. Asupan rutin dapat membantu secara signifikan dalam mencegah degenerasi makula terkait usia yang merupakan salah satu penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang dewasa yang lebih tua. Ini menjadikan alpukat bukan hanya makanan lezat, tetapi juga sekutu penting bagi kesehatan mata jangka panjang. Peningkatan penyerapan nutrisi yang sering diremehkan. Ini adalah salah satu manfaat alpukat yang paling kurang dihargai. Lemak sehat yang terkandung dalam alpukat secara signifikan meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K dari makanan lain yang dikonsumsi dalam waktu makan yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa menambahkan hanya beberapa irisan alpukat ke dalam salad dapat meningkatkan penyerapan karotenoid sebanyak 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan salad tanpa alpukat. Jadi, alpukat bukan hanya makanan bergizi itu sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai penguat nutrisi untuk makanan lain di piring Anda. Lalu, di manakah titik keseimbangan untuk menikmati semua manfaat ini dengan risiko minimal? Penelitian secara konsisten mendukung konsumsi sekitar 1/3 hingga setengah buah alpukat, ukuran sedang 3 hingga 4 kali per minggu. Porsi ini memungkinkan Anda memperoleh manfaat maksimal tanpa terjebak dalam kelebihan kalori atau memicu sensitivitas lainnya. Dengan memasukkan alpukat secara bijaksana ke dalam pola makan, Anda tidak sekadar mengikuti tren makanan populer. Anda secara aktif mendukung kesehatan jantung, kesehatan mata, dan kemampuan tubuh Anda untuk menyerap nutrisi penting secara optimal. Bagian 3, panduan penerapan praktis. Cara menikmati alpukat dengan aman. Sekarang, setelah kita membahas potensi risiko dan menyoroti manfaat luar biasa dari alpukat, mari kita bicarakan bagaimana menerapkan praktik konsumsi alpukat yang aman. Kuncinya adalah mengembangkan pendekatan yang sistematis untuk memaksimalkan semua manfaat tersebut, sambil meminimalkan risiko
dan menyesuaikannya dengan kondisi pribadi Anda. Berikut dulu adalah panduan praktis untuk memasukkan alpukat ke dalam pola makan Anda dengan bijak. Langkah pertama, lakukan penilaian kesehatan dasar sebelum menjadikan alpukat sebagai bagian rutin dari pola makan Anda. Terutama jika Anda berencana mengonsumsinya, secara sering langkah yang cerdas adalah berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Ini sangat penting jika Anda mengonsumsi obat-obatan secara rutin, khususnya obat pengencer darah, obat jantung, atau obat diabetes memiliki alergi yang diketahui, terutama terhadap lateks, atau memiliki sensitivitas pencernaan seperti IBS atau SIBO. Mereka dapat memberikan saran yang dipersonalisasi dan membantu Anda memahami potensi interaksi atau sensitivitas khusus yang mungkin Anda miliki. Langkah kedua, mulai dengan porsi kecil dan pantau respons tubuh Anda dengan cermat. Pada beberapa minggu pertama, konsumsi alpukat secara teratur mulailah dengan jumlah yang sangat kecil dan perhatikan dengan saksama bagaimana tubuh Anda bereaksi. Awali dengan hanya beberapa irisan, sekitar 1/4 buah alpukat ukuran, sedang setiap 2 hari sekali. Pendekatan yang lembut ini memungkinkan tubuh Anda menyesuaikan diri dan membantu mengidentifikasi sensitivitas awal tanpa membebani sistem pencernaan Anda. Langkah ketiga, simpan catatan makanan dan gejala secara rinci. Langkah ini sangat berharga untuk memahami toleransi individu Anda. Selama setidaknya 1 hingga 2 minggu, simpan jurnal sederhana. Catat apa yang Anda makan, berapa banyak kapan Anda memakannya, dan gejala apapun yang Anda alami dalam 24 hingga 48 jam setelah konsumsi. Apakah Anda merasa kembung, mengalami sakit kepala, atau merasa tingkat energi Anda tidak biasa? Data pribadi ini adalah alat terbaik untuk menyesuaikan asupan Anda secara tepat. Langkah keempat, tetapkan protokol keamanan pangan yang benar sejak awal. Jangan meremehkan langkah ini. Meskipun terdengar sederhana, hal ini sangat krusial untuk mencegah penyakit akibat makanan. Selalu cuci seluruh permukaan alpukat secara menyeluruh di bawah air mengalir dingin selama setidaknya 30 detik sebelum dipotong. Meskipun Anda tidak mengonsumsi kulitnya, gunakan peralatan dapur yang bersih dan talenan yang bersih idealnya, yang dikhususkan untuk bahan pangan segar. Setelah alpukat dipotong, segera simpan di lemari es dalam wadah kedap udara. Jangan pernah membiarkan alpukat yang telah dipotong berada pada suhu ruang lebih dari 1 jam. Jika hal tersebut terjadi, lebih aman untuk membuangnya guna menghindari pertumbuhan bakteri berbahaya. Kebiasaan sederhana ini dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit akibat makanan. Langkah kelima, kembangkan strategi pengendalian porsi yang berkelanjutan. Ini adalah kunci utama untuk menghindari jebakan kalori. Pada tahap awal, gunakan alat ukur agar Anda benar-benar memahami seperti apa porsi yang sesuai. Ingat bahwa sepertiga buah alpukat ukuran sedang setara dengan sekitar 50 gram dan menyediakan kurang lebih 80 hingga 100 kalori. Pandang alpukat sebagai pengganti lemak sehat, bukan sekadar tambahan pada makanan yang sudah lengkap secara kalori. Misalnya, gunakan alpukat sebagai pengganti saus berat atau keju berlebih. Pendekatan ini membantu Anda menikmati manfaat alpukat tanpa menambah asupan energi secara berlebihan. Langkah keenam, buat jadwal rotasi konsumsi. Alih-alih mengonsumsi alpukat setiap hari, pertimbangkan untuk membuat jadwal rotasi. Misalnya, menikmatinya 3 hingga 4 kali per minggu bisa menjadi titik awal yang baik. Pendekatan ini memberi tubuh Anda waktu untuk memproses senyawa yang mungkin terakumulasi seperti persin dan secara signifikan mengurangi risiko berkembangnya sensitivitas seiring waktu. Selain itu, jadwal rotasi memastikan Anda memperoleh variasi nutrisi yang lebih luas dari sumber lemak sehat dan makanan bergizi lainnya. Dengan mengadopsi panduan praktis yang mudah diikuti ini, Anda dapat menikmati semua manfaat luar biasa dari alpukat dengan penuh keyakinan, sekaligus memastikan alpukat tetap menjadi superfood sejati dalam pola makan Anda. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Jadi itulah pembahasan kita. Kita telah menelusuri dunia alpukat yang kompleks, mengungkap 6 kesalahan penting yang sayangnya dapat mengubah superfood yang dicintai ini
menjadi bahaya kesehatan. Untuk merangkum secara singkat, kesalahan nomor 1 adalah mengabaikan racun tersembunyi persin dan pentingnya menghindari daun alpukat serta konsumsi biji dalam jumlah besar. Kesalahan nomor 2 adalah jebakan kalori yang licik yang mengingatkan kita bahwa bahkan lemak sehat pun memerlukan pengendalian porsi. Kesalahan nomor 3 adalah sindrom lateks buah yang mengejutkan dan berbahaya, sebuah reaktivitas silang yang masih belum disadari oleh banyak orang. Kesalahan nomor 4 berkaitan dengan penyimpanan dan kontaminasi, menekankan pentingnya mencuci dan menyimpan alpukat dengan benar. Kesalahan nomor 5 mencakup interaksi obat yang berpotensi mengancam jiwa, yang menyoroti betapa pentingnya berdiskusi dengan dokter tentang konsumsi alpukat. Kesalahan nomor 6 adalah mengabaikan sinyal tubuh sendiri, serta toleransi dan sensitivitas individu. Namun ingatlah pesan utamanya, terlepas dari potensi risiko ini ketika dikonsumsi dengan benar, penuh kesadaran, dan kehati-hatian alpukat benar-benar merupakan salah satu makanan paling lengkap secara nutrisi yang disediakan oleh alam. Kuncinya bukanlah takut pada alpukat, melainkan mengadopsi konsumsi yang terinformasi, menggunakan porsi yang tepat, menguasai persiapan yang benar, dan selalu menghormati respons unik tubuh Anda. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah melakukan salah satu kesalahan ini tanpa menyadarinya? Apakah Anda pernah mengalami gejala tidak biasa setelah mengonsumsi alpukat yang sebelumnya tidak dapat Anda jelaskan? Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pengalaman Anda. Pengalaman Anda bisa sangat membantu orang lain dalam komunitas kita. Jika panduan komprehensif ini membantu Anda memahami cara menikmati alpukat dengan aman, sekaligus memaksimalkan manfaatnya yang luar biasa, silakan tekan tombol suka sekarang juga. Dan untuk lebih banyak konten nutrisi berbasis bukti kiat, kesehatan sederhana, serta pembahasan mendalam tentang pilihan hidup yang lebih sehat, pastikan Anda berlangganan. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak informasi penting. Bagikan video ini kepada siapapun yang Anda kenal dan menyukai alpukat, karena Anda mungkin saja mencegah mereka melakukan kesalahan yang berbahaya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas superfood populer lainnya yang mungkin mengejutkan Anda dengan risiko tersembunyi serta manfaat luar biasanya jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Pengetahuan tentang makanan bukan hanya soal apa yang terlihat sehat di permukaan, tetapi juga tentang bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, aman, dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Alpukat adalah contoh sempurna bahwa bahkan makanan yang paling dipuji sekalipun tetap membutuhkan pemahaman dan kehati-hatian. Dengan mengenali 6 kesalahan utama yang telah kita bahas, Anda kini memiliki kendali penuh atas cara Anda menikmati alpukat. Anda tahu apa yang perlu dihindari, bagaimana mengatur porsi, kapan harus waspada terhadap reaksi tubuh, serta kapan perlu berdiskusi dengan tenaga medis. Semua ini memberi Anda kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab terhadap kesehatan Anda sendiri. Ingatlah, kesehatan jangka panjang dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak perlu ekstrem, tidak perlu takut, dan tidak perlu menghilangkan alpukat sepenuhnya dari hidup Anda. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran keseimbangan dan rasa hormat terhadap sinyal tubuh Anda. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan jangan pernah ragu untuk menyesuaikan pola makan Anda demi kualitas hidup yang lebih baik. Sampai kita bertemu lagi dalam pembahasan berikutnya, tetap jaga kesehatan Anda, dan buat setiap pilihan makanan menjadi langkah positif bagi tubuh dan masa depan Anda.